Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi, Salam akar. perkenalkan kami dari kelompok 1. mata kuliah Fisiologi Invertebrata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altarik dan rekan saya. Meriam Raini, saya Nasya Putri Kiarani. Saya Dana Rafa Alia. Saya Harisa Makarimi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem respirasi Fisiologi Invertebrata. Silakan ditonton. Bagaimana sih sistem respirasi pada belalang? Nah, pada belalang, trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar, yang disebut spirakel. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat, teman-teman. Nah, oksigen dari luar masuk lewat spirakel juga. Kemudian, udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut dengan tracheolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Tracheolus tidak berlapis kitin, berisi cairan dan dibentuk oleh sel yang disebut dengan tracheoblast. Pertukaran gas terjadi antara tracheolus dengan sel-sel tubuh. Tracheolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan atau transportasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa laju respirasi belalang nilai tertinggi yaitu pada berat belalang 0,15 dengan volumenya 0,55 dan terendah pada berat belalang 0,22 dengan volumenya 0,05. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi laju respirasi dari belalang. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi diantaranya yaitu berat tubuh. Semakin berat tubuh suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Kemudian ukuran tubuh, semakin besar ukuran tubuh, maka keperluan oksigen pun semakin banyak. Selanjutnya yaitu kadar oksigen. Bila kadar oksigen rendah, maka frekuensi respirasi akan meningkat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Dan dapat juga karena aktivitas makhluk hidup yang melakukan aktivitas memerlukan energi. Jadi, semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin banyak kebutuhan energi sehingga pernapasan pun semakin cepat. Pada jangkrik, mekanisme respirasinya berdasarkan sistem trakea.
Sistem respirasi ini seperti jaringan tabung yang bercabang ke setiap bagian tubuh. Udara yang masuk ke dalam sistem melalui bukaan yang disebut spirakel dan masuk ke dalam trakea lalu bercabang ke percabangannya. Lalu akan terjadi proses difusi gas antara jaringan di sekitar trakeole dan trakeole. Gas akan ditransport dengan bantuan pigmen pengikat yang disebut hemolim. Pada pengujian laju respirasi jangkrik digunakan aparatus yang disebut sebagai respirometer. Pada prinsipnya, respirometer bekerja untuk menentukan jumlah penyerapan oksigen atau pelepasan karbon dioksida oleh makhluk hidup terestrial. Respirometer bekerja dengan cara menjaga tingkat fluktuasi suhu ataupun tekanan sehingga efek dari kedua faktor akan saling menghilangkan. Oleh karena respirasi makhluk hidup melepas karbon dioksida dan uap air, diperlukan material adsorben untuk menjaga keseimbangan tersebut. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengamatan yang sedang dilakukan adalah pengamatan mengenai penyerapan oksigen diperlukan sesuatu yang dapat menjadi indikator di respirometer. Dapat digunakan eosin untuk menandai perubahan volume oksigen di satuan waktu, perubahan tekanan udara di dalam sistem karena mekanisme pernapasan menyebabkan eosin bergerak. Kemudian diperlukan sesuatu untuk fiksasi karbon dioksida agar tidak mengurangi akurasi perhitungan karena pelepasan karbon dioksida akan mempengaruhi pergerakan eosin. Nah, berdasarkan teori, jika makhluk hidup melakukan respirasi, maka akan membutuhkan atau menyerap oksigen. Hal ini sesuai dengan yang dibuktikan perubahan volume pada respirometer yang diwakilkan oleh eosin. KOH adalah material adsorben yang digunakan untuk fiksasi karbon dioksida. Nah, kesimpulannya adalah KOH atau NaOH dapat membantu proses pernapasan pada serangga. Suhu, berat badan, dan jenis spesies merupakan faktor yang mempengaruhi laju respirasi hewan.